Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua LPPM Universitas Muhammad Husni Tamrin dan yang terhormat para reviewer diseminasi hasil penelitian dan PKM Universitas Muhammad Husni Tamrin tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian hibah internal dengan judul Faktor Determinan Kejadian Anemia pada santriwati di Pondok Pesantren Tahfiz Hadis Fathul Bari, Kota Bekasi tahun 2021. Di sini saya sendiri, Ratna Mutumanikam, sebagai Ketua Tim Peneliti dan anggota Anissa Nursita Anesti. Indonesia saat ini dihadapkan pada 3 masalah gizi, yaitu tingginya prevalensi stunting, wasting, dan obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro, terutama anemia. Anemia merupakan keadaan di mana konsentrasi hemoglobin yang berada di dalam sel darah merah lebih rendah dari yang seharusnya. Upaya pencegahan anemia sudah banyak dilakukan, dimulai pada masa remaja, terutama pada remaja putri, untuk mempersiapkan calon ibu yang sehat melahirkan generasi yang berkualitas. Anemia merupakan indikator terjadinya gizi buruk dan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. Dampak jangka panjang dari anemia yaitu peningkatan resiko kematian ibu dan anak. Dampak lainnya jika mengalami anemia, terutama anemia gizi besi pada anak dan remaja, adalah menurunnya produktivitas, menurunkan konsentrasi belajar, mudah menderita penyakit infeksi karena turunnya imunitas, serta menurunkan kesegaran tubuh. Prevalensi anemia di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan negara maju. Berdasarkan data global tahun 2017, prevalensi anemia ditemukan sebesar 32,8%. Sedangkan untuk wilayah Asia Tenggara, prevalensi anemia sebesar 45,76%. Dan untuk Indonesia sendiri, prevalensi anemia sebesar 28,83%. Anemia pada perempuan, berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, ditemukan sebesar 23,9% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 27,2%. Anemia pada usia produktif, yaitu usia 15-49 tahun, menurut Riskesdas 2018, ditemukan sebesar 32%. Desain penelitian pada penelitian ini yaitu adalah cross-seksional dengan teknik samplingnya total sampling dan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Analisa data yang digunakan adalah analisa data univariat dan bivariat menggunakan chi-square. Alur penelitian pertama melakukan permohonan izin penelitian kepada pengurus yayasan pondok pesantren, kemudian melakukan prosedur kaji etik, memberikan pengarahan dan pelatihan kepada tenaga pengumpul data, mempersiapkan instrumen, dan persiapan terkait protokol kesehatan untuk di lapangan. Kemudian pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Juni tahun 2021. Hasil analisis univariat yang ditemukan 75% responden tidak anemia. Sedangkan untuk pendidikan ayah dan pendidikan ibu, responden 87,5% berada di kategori pendidikan tinggi. Untuk asupan protein, vitamin C, dan zat besi, responden berada di kategori kurang. Dan untuk konsumsi TTD, 90% tidak mengkonsumsi TTD. Untuk status gizi, 60% status gizi responden normal. Untuk pengetahuan tentang anemia, 55% berada di kategori baik. Dan untuk lama menstruasi, 62,5% lama menstruasi tidak normal. Untuk hasil analisis bivariat, secara statistik tidak ada hubungan antara pendidikan ayah dan ibu, asupan protein, vitamin C, zat besi, konsumsi TTD, status gizi, pengetahuan tentang anemia, dan lama menstruasi dengan kejadian anemia pada santriwati.
Kurangnya asupan protein dan zat besi ini bisa disebabkan karena porsi makan sedikit dan bersama, yang mana berdasarkan hasil observasi, satu nampan besar itu bisa dimakan untuk atau disajikan untuk 5 santriwati. Yang artinya di sini porsi sangat kurang untuk satu orang santriwati, dan variasi asupan lauk hewaninya pun sangat sedikit. Kemudian kurangnya asupan vitamin C. Di sini sumber buah-buahan tidak ditemukan dalam menu sehari-hari, dan santriwati hanya mengandalkan buah-buahan yang dibawakan oleh orang tuanya atau jajan rujak di sekitaran pesantren. Tetapi tidak semua santriwati suka jajan buah-buahan. Sedangkan untuk sumber sayuran, di sini porsi sayuran juga sangat kurang sekali, yang mana satu responden kurang lebih hanya mendapatkan 2-3 sendok makan sayuran. Sedangkan untuk rekomendasi konsumsi sayuran adalah 100 gram. Nah, dari hasil penelitian dapat kami simpulkan bahwa prevalensi anemia di pesantren Tahfiz Hadis Fathul Bari Kota Bekasi masih sangat tinggi, yaitu 25%. Kemudian secara statistik memang tidak terdapat hubungan pendidikan ayah, ibu, asupan protein, vitamin C, zat besi, konsumsi TTD, status gizi, pengetahuan anemia, dan lama menstruasi dengan kejadian anemia pada santriwati. Untuk saran bagi responden sendiri, kami mengharapkan responden dapat meningkatkan asupan vitamin C ya, dengan mengganti jajanan tinggi kalori dan karbohidrat seperti cilok dengan buah-buahan seperti pepaya, mangga, jambu, atau buah rujak yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar pesantren. Kemudian bagi sekolah, kami mengharapkan sekolah dapat menambah variasi menu, terutama lauk hewani dan nabati sebagai sumber zat besi, serta menambah jumlah porsi makan tiap santriwati agar kecukupan protein dan zat besinya dapat terpenuhi. Kemudian meningkatkan porsi sayuran dan mengadakan menu buah dalam menu sehari-hari agar kecukupan vitamin C terpenuhi guna meningkatkan penyerapan zat besi santriwati. Demikianlah hasil penelitian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.